Assalamualaikum. Halo, shalom semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya, Aldo Tulung Alo di channel Nasrani Indonesia. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas perihal kitab Didache. Ada 5 alasan kenapa kita sebagai umat Kristen, ya pengikut Yesus, mesti baca kitab Didache. Ada 5 alasan. Nah, saya mau jelaskan satu persatu. Gini, ada teman-teman saya yang tanya, kenapa saya pernah buat buku, ya judulnya adalah Uraian Severly Muda atau Kitab Didache, ya. Nah, kenapa saya menulis buku ini? Kenapa penting buku ini, gitu. Nah, jadi inilah kenapa saya ingin share. Ada 5 alasan kenapa kita, ya, sebagai umat Kristen, walaupun kita tahu kitab Didache ini tidak di kanon, ya, kita mesti baca juga isinya, gitu ya. Nah, selepas saya menjelaskan, ya, 15 menit ke depan, ya, setelah tonton ini, Bapak Ibu, ya, saudara-saudara bisa cantumkan nomor WA atau alamat email di bawah video ini, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan file PDF-nya, ya, dari kitab Didache ini, ya, yang berjudul Terjemahan dan Penjelasan Kitab Didache. Itu adalah revisi dari buku saya ini. Oke. Jadi tidak sama dengan buku ini. Oke. Dan kalau buku ini dijual, ya, Bapak Ibu bisa dapatkan cuma-cuma, ya, dari buku saya yang terbaru tersebut. Baik, saya akan mulai. 5 alasan kenapa kita mesti baca kitab Didache. Alasan yang pertama adalah isinya tidak bertentangan dengan semua kitab yang ada di Perjanjian Baru, ya, baik itu kitab Injil, kanonik, maupun kitab-kitab para rasul sampai ke Yohanes, ya, pewahyuan Yohanes, gitu ya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Bahkan, ya, di kitab Didache ini ada pesan-pesan moral yang lebih dalam lagi, gitu ya. Misalnya apa? Yesus kan ngajarin kamu harus mengasihi musuhmu, ya, dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini ditekankan kalau pengikut Yesus itu harus juga, ya, mau berpuasa bagi mereka yang menganiaya. Jadi lebih dalam. Ada hal yang lebih sulit dilakukan. Makanya bobot moralitasnya tuh lebih, gitu, dibandingkan pesan yang lainnya. Sekali lagi, ini tidak bertentangan dengan kitab PB. Yang kedua, ya, kenapa kita mesti baca? Yang kedua, ditulis di abad 1. Jadi sebenarnya penjelasan tentang kitab Didache ini Bapak Ibu bisa baca di Wikipedia, ya. Itu ada sejarah naskahnya, siapa yang menemukan, ya, naskahnya. Bapak-bapak gereja juga mengutip ini, gitu ya. Lalu sejarawan juga menganalisa, ternyata memang, ya, kitab ini ditulis itu setelah konsili pertama Yerusalem tahun 50. Jadi kurang lebih tahun 80 Masehi kitab ini ada. Oke. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah ini menceritakan tentang sedikit tentang gambaran kehidupan Yahudi Kristen di abad 1. Banyak kan orang yang ingin mempelajari seperti apa sih ajaran Yesus aslinya, gitu ya. Karena Yesus adalah rabi Yahudi, ya, para rasul adalah orang-orang yang berdarah Yahudi, ya. Sebenarnya kekristenan lahir dari rahim Yahudi. Sebenarnya kekristenan adalah salah satu sekte dari sekte Yahudi, ya. Namun karena ini ditolak, gitu ya, pemimpinnya Yesus itu disalibkan, lalu juga uskup Yerusalem, ya, Maria Kubus itu juga martir, gitu ya, dibunuh, dirajam juga, ya, tahun 62. Makanya kekristenan ini jadinya lama-lama terpisah dari
Yahudi, padahal lahir dari rahim itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ya, seperti apa sih kehidupan Yahudi Kristen di abad 1 dengan membaca ini. Alasan yang keempat adalah, ini bagus ya, Bapak Ibu bisa membedakan ya hukum Taurat dan hukum kasih. Hukumnya Musa dan hukumnya Yesus. Tauratnya Musa dan Tauratnya Yesus. Gitu ya. Banyak orang berpikir, oh Yesus datang itu untuk melakukan hukum Taurat, ya kan. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau Yesus ya datang untuk menggenapi hukum Taurat, menggenapi Taurat Musa. Nah, karena dia datang menggenapi ya, ada hal-hal yang ya mau nggak mau berbeda dari Tauratnya Musa. Oke, nah ini di sini saya jelaskan ya, di buku saya itu dijelaskan apa sih perbedaannya ya Tauratnya Musa sama Tauratnya Yesus. Jadi orang yang menuding ya, mengajarkan wah Yesus itu melakukan hukum Taurat, jadi umat Kristen juga harus melakukan. Nah, di sini ada penjelasannya gitu. Dan di video saya yang lain itu juga ada penjelasan ya. Judulnya adalah kalau kita melakukan Taurat Musa atau hukum Taurat ya, di Indonesia hukumannya adalah kita bisa dipenjara. Nah, itu bisa ditonton ya. Kembali lagi ke sini, ini adalah alasan yang terakhir ya. Kenapa kita mesti baca kitab Pidake. Alasan yang terakhir adalah karena saya memberikan e-book gratis ya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang menonton video ini. Nah, e-book itu isinya adalah, judulnya adalah terjemahan dan penjelasan kitab Pidake. Nah, karena di sini bukan hanya terjemahan, tapi ada penjelasannya, inilah yang mempunyai nilai bobot ya. Jadi saya terjemahkan ayat demi ayat ya. Lalu kata-kata tertentu yang penting itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Aramaik. Karena Yesus ya, para murid Yahudi Kristen di abad 1 itu berbahasa Aramaik. Mereka tidak berbahasa Ibrani ya. Berbahasa Aramaik. Makanya ada naskah-naskah. Selain naskah PB Yunani, ada juga naskah-naskah PB Aramaik yang dibawa oleh ya Rasul Tadeus dan Rasul Thomas. Mereka ini menginjil ke daerah-daerah di mana ada pemukiman Yahudi gitu loh. Ya, makanya di sanalah muncul ya ada kitab-kitab Aramaik ya yang disebut Peshitta gitu ya. Nah, saya di buku ini ada kata-kata Aramaik ya yang bisa membuat wawasan Bapak Ibu lebih berkembang lagi. Lalu frasa-frasa tertentu, kalimat-kalimat tertentu saya jelaskan ya. Saya jelaskan lewat kacamata Yahudi. Ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa tahu ya, kalau naskah yang ditemukan ya, naskah Pidake ini ya ditemukan dan dipublikasikan itu sebenarnya naskah Yunani. Tapi ya isinya ya, karena ini isinya ya bernuansa Yahudi ya, saya harus menyelami ya dan menjelaskan lewat kacamata Yahudi Kristen di abad 1 gitu ya. Ada banyak hal menarik di sana ya, misteri yang sebenarnya tadinya tanda tanya tapi terjawab di sini gitu loh. Sebagai contoh ya, saya kasih 2 contoh ya tentang baptisan ya. Ternyata ya baptisan di abad 1 di sini sudah ditulis ada 2 cara ya, yaitu dengan selam dan dengan kucur. Ya, selam dengan kucur. Kenapa mesti ada 2? Kenapa nggak semuanya diselam? Diselam di sini ditulis ya, baptisan itu dengan air hidup. Air hidup itu artinya air mengalir di sungai gitu loh. Nah, orang-orang tertentu kayak orang yang udah sakit, orang udah tua ya, ini nggak bisa diselam gitu ya. Atau di daerah-daerah yang kekurangan air gitu, atau
di daerah-daerah tertentu di kutub misalnya, ya nggak susah gitu ya untuk melakukan tradisi selam ini gitu. Jadi ya para rasul sudah menjelaskan, ya Yesus ya itu sudah menjelaskan ya kalau ajarannya ini ya kedepannya itu bisa dilakukan, ya baptisan itu selam dan tuang atau kucur, ya tidak ada baptisan percik dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada juga menyinggung tentang doa, ya doa ini ya di sini ditulis ya doa 3 kali sehari gitu ya. Yahudi ya itu memang juga berdoa 3 kali sehari, ya pagi siang sore gitu ya mereka berdoa. Doa mereka sebut Simone Esri. Jadi doa 18 berkat itu diulang-ulang aja 18 itu ya, pagi siang sore. Nah seperti itu. Nah sama Yesus tuh sebenarnya dirangkum gitu ya, dirangkum ke dalam doa Bapa kami. Nah doa Bapa kaminya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, bisa dibaca sendiri ya, dilafalkan ya, artinya juga ada di situ. Dan saya jelaskan juga kenapa doa itu ada hubungannya sama kiblat gitu, karena di dalam bahasa Aramaik aslinya doa slota itu ya itu artinya selain itu doa juga artinya itu facing menghadap ke arah tertentu gitu loh. Jadi kalau orang Yahudi ya berdoa itu menghadap ke arah Yerusalem, nah umat Kristen berdoa sudah mulai ke arah timur. Kenapa arah timur ya? Karena ya umat Kristen itu diajar ya secara tradisi untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah di kitab Matius dijelaskan kalau kedatangannya itu seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat ya. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Jadi datang itu dari timur. Jadi menghadap, kalau doa itu menghadap kiblatnya ke timur. Nah itu gambaran ya, penjelasan ya tentang isi ibu saya. Nah, ada banyak lagi penjelasan di dalamnya. Saya yakin ya ini bisa memberkati Bapak Ibu gitu ya. Kalau ada yang tanya, kenapa kitab yang bagus ini ya, kalau sebenarnya ini ajaran Yesus, ya ini ajaran Yesus gitu ya. Judulnya aja sebenarnya ya, singkatnya kan Didake. Judul sebenarnya adalah ajaran Yesus ya, Taurat Yesus gitu, melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa gitu. Ada yang tanya kenapa kalau udah bagus seperti ini, benar-benar ajaran Yesus, kenapa nggak masuk di kanon gitu loh. Nah ini sebenarnya ya merupakan misteri. Di kanonisasi itu kan secara umum terjadi di abad keempat ya, di Kartago. Nah di Kartago itu kurang ada penjelasannya ya, kalau kita meneliti sejarah kenapa kitab ini nggak ada. Nah pasti ada hubungannya dengan isinya. Nah penjelasan tentang isinya Bapak Ibu bisa baca di e-book saya ya. Juga Bapak Ibu bisa tonton video saya yang lainnya ya tentang dugaan saya ya kenapa kitab Didake ini ya tidak dikanon ya, berkenaan dengan isinya. Jadi saya di video saya yang lain saya akan jelaskan ya hal-hal menarik yang ada di dalam kitab Didake. Hal-hal tersebutlah yang kemungkinan besar menjadi penyebab ya kitab Didake ini sulit dilakukan ya di zaman abad-abad awal ya, yang membuat ya ujung-ujungnya kitab Didake tidak dikanon gereja. Nah ada kabar baiknya ya, kalau banyak orang berpikir karena nggak dikanon ini pasti sesat apa segala macam gitu ya. Sebenarnya ada gereja-gereja yang melakukan kanon ini ya, memasukkan ini ke dalam kanon gereja. Gereja Ethiopia ya, Ethiopia Ortodok ya, itu masuk ke dalam rumpunnya Ortodok Oriental, itu memasukkan kitab Didake ini. Lalu kalau di Indonesia itu ada gereja yang didirikan oleh Mar Nikolas Lumbantoruan ya, itu juga memasukkan kitab ini
ke dalam kanonisasi. Jadi jemaatnya justru ya membaca ini ya dan menjadikan ini jadi pedoman karena bagus, isinya moralitas ya, ajaran Yeshua gitu. Oke, itu aja ya. Sekali lagi ya, Bapak Ibu bisa tonton ya, video-video saya yang lainnya di channel Nasrani Indonesia ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum ya, selamat siang.